Hari ini kita mendapat pelajaran penting. Dalam hidup kita hari ini banyak peristiwa yang terjadi antara ayah dan anak. Ayah mengikuti hawa nafsu anaknya. Anaknya pengen keluar malam diizinkan. Anaknya pengen motor belum waktunya, belum umurnya dibelikan. Anaknya pengen minum pura-pura tidak lihat dibiarkan. Anaknya belum waktunya merokok dibiarkan. Dan kita setiap hari mengatakan beriman pada Allah dan mengaku bertakwa. Bagi saya sikap-sikap seperti itu bertentangan dengan sikap sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu apa yang harus dilakukan kita ini, terutama di Kabupaten Cirebon, adalah mari pada seluruh orang tua jangan terus-terusan mengikuti hawa nafsu anaknya. Anak-anak harus melewati masa anak-anaknya, remaja harus melewati masa remajanya, dewasa harus melewati masa dewasanya, orang tua kakek-kakek harus melewati masa kakek-kakeknya. Ulah ketika ayah aki-aki 7 mulut, istilah orang konyol, beberenyer itu tidak boleh. Untuk itu seluruh tahapan itu harus kita lewati dengan baik. Pembangunan bukan hanya meletakkan membangun jalan sebagaimana yang tadi diungkapkan. Membangun jalan perbatasan di wilayah Tonjong sudah dihitung sejak kemarin. Biayanya 20 miliar dan kita akan selesaikan pada tahun ini juga. Membangun gerbang-gerbang perbatasan sebagaimana raja-raja membuat batas-batas wilayah sebagai bentuk identitas diri dan membangun pertahanan wilayahnya dari pengaruh orang lain, pasti bisa saya lakukan. Tetapi hari ini kita tidak bisa membendung pengaruh orang lain pada diri kita karena sudah abadnya abad digital. Kita tidak bisa membangun lagi pagar setinggi 20 meter atau 30 meter agar rumah kita tidak bisa dimasuki orang lain. Fisiknya tidak masuk, tapi pengaruhnya akan masuk melalui media sosial. Apa artinya anak dikasih HP agar mudah dihubungi, sedangkan jam 11 malam dia belum pulang? Apa makna dari HP itu? Untuk itu pembatasan jam malam sesungguhnya bagian dari saya ingin mengembalikan anak-anak agar bisa tidur jam 8, agar mereka mendapat istirahat yang cukup, yang pada akhirnya setelah istirahat yang cukup mereka bisa bangun jam 4 pagi, bisa mandi, bisa merapihkan tempat tidurnya, bisa salat subuh, bisa sarapan, dan ke sekolahnya bisa berjalan kaki. Untuk apa? Agar kaki anak-anak kita kokoh, agar jantungnya sehat, agar napasnya panjang, agar keringatnya keluar. Kalau orang berkata dia tidak bisa menikmati istirahat pagi-pagi, dia masih ngantuk, menurut saya tidak. Bukankah pesantren mengajarkan baca kitab setelah salat subuh? Bukankah guru-guru kiai-kiai masyhur kita yang ngerti betul tentang bagaimana makna pendidikan dan melahirkan banyak orang soleh mengajarkan momentum subuh sebagai bagian dari pendidikannya? Bukankah di pesantren-pesantren anak dibangunkan tengah malam untuk tahajud? Bukankah pesantren tahun 80-an, tahun 70-an meletakkan batok kelapa sebagai ganjal kepalanya, yang dilahirkan anak-anak soleh? Anak-anak soleh jangan hanya dipahami oleh makanan yang bergizi, jangan hanya dipahami berbagai teknologi, tapi anak soleh akan lahir dari spiritualitas yang memadai. Pendidikan kita hari ini, guru-guru kita hari ini, kepala sekolah kita hari ini melupakan makna spiritualitas. Pendidikan terlalu berfokus pada materialitas, berbasis angka dan berbasis proyek. Orang tua memahami anaknya hanya materialitas. Motornya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus, HP-nya bagus, tapi dia lupa tidak pernah berpuasa untuk anak-anaknya. Dia lupa tidak pernah berpuasa saat anak-anaknya kenaikan kelas. Dia lupa tidak berpuasa saat anaknya ujian. Dia lupa tidak bangun malam melihat ketika anak-anaknya tidur apa yang diigaukan. Kita lupa hidup diukur hanya batasan material. Untuk itu peristiwa Idul Kurban bukan hanya peristiwa memotong sapi, tetapi yang paling utama, mari kita potong anggaran kita, potong anggaran para pejabat,
Potong anggaran semua pemangku kepentingan negara. Berikan untuk pembangunan jalan, berikan untuk pembangunan rumah rakyat miskin, berikan untuk subsidi anak-anak yatim, berikan untuk membangun jaminan kesehatan bagi warganya. Pejabat jangan hanya dinilai berapa kurban yang dipotong, tapi pejabat dinilai berapa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Andai kata gubernur kurbannya 10 ekor hanya bisa dinikmati oleh sekitar 5.000 kepala keluarga, artinya sangat kecil. Tapi andai kata gubernur menyisihkan 5 triliun anggaran untuk rakyat, dari memotong seluruh belanja pegawainya, dari memotong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, dari memotong seluruh pakaian dinasnya, dari memotong seluruh anggaran yang tidak mesti dilakukan yang itu juga, itu jauh lebih bermakna dibanding hanya 10 ekor sapi yang dipotong pada